Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Kenalkan, nama saya Agus Dwi Dharma Wiyasa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 1 Kesiman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Peran guru dalam penerapan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, guru memegang peranan sentral. Peran guru dalam mewujudkan budaya positif itu sangat penting untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Pemahaman disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas juga diperlukan karena sebagai pamor, guru diharapkan dapat menuntun murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin positif dalam artian yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, melainkan tumbuh dari motivasinya sendiri. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan anak mampu mengenali nilai-nilai kebajikan dan menghindari tindak kekerasan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat dibagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik contohnya yaitu melakukan kedisiplinan karena takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan. Motivasi intrinsik contohnya yaitu memahami nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya sendiri. Lima kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, 4. Kebutuhan akan kebebasan, 5. Kebutuhan akan kesenangan. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Guru perlu memahami kebutuhan dasar manusia sebelum melakukan praktik disiplin positif. Teori kontrol. Di antaranya 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Dari kelima teori kontrol tersebut, seorang guru dapat memilih teori tersebut sesuai keadaan. Namun, diharapkan guru dalam menghadapi masalah menggunakan perannya sebagai seorang manajer. Bagaimana posisi manajer? Guru dalam menghadapi permasalahan disiplin. Apabila melakukan perannya dalam posisi manajer, perlu mengadakan pendekatan kepada murid melalui langkah-langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Bagian-bagian dari segitiga restitusi tersebut harus dilakukan secara urut tergantung dari pelanggaran murid. Bagian-bagian segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak.
Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Validasi tindakan yang salah. Jika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai atau keyakinan sekolah atau kelas yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tertulis lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Kaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka dapat membantu dalam menerapkan pembelajaran terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti bagaimana guru menuntun murid, pembelajaran yang berfokus pada aktivitas anak, dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan apabila guru mampu menjadi contoh dan menerapkan nilai dan perannya dalam menggerakkan warga sekolah. Nilai dan peran guru penggerak seperti mandiri, pihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pembelajaran, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan dalam kegiatan sekolah yang membutuhkan kolaborasi dengan warga sekolah. Budaya positif yang terlaksana dengan baik tentu akan membantu dalam mewujudkan visi sekolah melalui prakarsa perubahan yang dirumuskan. Visi dan prakarsa perubahan yang mengacu pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila akan berjalan apabila diimbangi dengan penerapan budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul ini terkait dengan disiplin positif, teori motivasi, sisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut perlu ditanam dalam diri, diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, perlu dibagikan kepada rekan guru lainnya agar budaya positif di sekolah dapat berkembang dengan baik. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah jika saya mengidentifikasi murid terkait 5 kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ternyata ada beberapa murid yang mengalami masalah terkait kebutuhan dasar tersebut, seperti kebutuhan untuk bertahan hidup dan kesenangan. Bagaimana nantinya mereka perlu mendapatkan bantuan dan hiburan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dengan murid, saya biasanya sudah menggunakan peran saya sebagai pembuat rasa bersalah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya jadi tahu bahwa dalam menghadapi permasalahan murid, terbaiknya menggunakan peran sebagai manajer dengan melakukan langkah-langkah restitusi.
pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Jika saya menghadapi murid yang sering terlambat datang ke sekolah, untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan peran saya sebagai manajer dan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat antusias untuk melakukan pengembangan diri terkait penerapan disiplin positif, posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengamalan dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu mulai ada perubahan terkait perilaku murid dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan dalam menyelesaikan permasalahannya di sekolah berdasarkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Yang perlu diperbaiki yaitu perlu ditingkatkan lagi peran guru sebagai manajer dalam menghadapi masalah murid melalui urutan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memakai posisi pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu yaitu ingin membuat murid tersebut menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan peran saya sebagai manajer dalam menghadapi masalah dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Perasaan saya sekarang, saya sangat antusias dalam menerapkan praktik segitiga restitusi dalam menghadapi masalah murid. Jika dibandingkan dengan penerapan saya sebelumnya, yang menggunakan peran membuat rasa bersalah, murid belum menemukan kesadaran dirinya untuk mencari solusi atas permasalahannya. Hal itu tidak saya temukan saat saya menerapkan peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan praktik segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan saya lakukan. Tahap yang saya praktekkan yaitu tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dalam prakteknya, awalnya saya mencoba menenangkan murid yang dalam kondisi marah dan emosi melalui pertanyaan seperti, "Mengapa kamu marah sebesar itu? Emosimu yang berlebihan dapat mengganggu kesehatanmu." Setelah emosinya mereda, saya kemudian mengajukan beberapa pertanyaan terkait alasan mengapa ia melakukan tindakan yang salah tersebut dan dampak yang ditimbulkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu bagaimana cara meningkatkan perilaku positif pada murid baik di sekolah maupun di rumah. Kolaborasi dengan orang tua murid tentu perlu dilakukan agar perilaku positif pada murid dapat berjalan dengan konsisten. Demikianlah tadi penjelasan saya terkait koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya.